Baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan jelaskan tentang materi query basic. Pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang query basic yang bertujuan agar mahasiswa dapat lebih mengetahui pengenalan terhadap rancangan dan implementasi dari sistem basis data, dan juga pengetahuan terhadap isu-isu utama dalam membangun suatu sistem, serta mahasiswa mampu memahami basic query yang tepat. Nah, selanjutnya topik yang akan dibahas query on a single relation. Yang kedua, manipulasi nama kolom. Yang ketiga, search condition. Yang pertama yaitu query on a single relation. Di sini kita akan menggunakan sebuah query yang simple untuk menemukan nama untuk semua instructor. Contohnya yaitu select tanda bintang ini artinya all from instructor. Jadi di sini kita akan select semua data yang ada pada tabel instructor. Yang kedua itu yaitu select name from instructor. Di sini artinya kita akan menampilkan tabel nama yang terdapat pada kita akan menampilkan atribut nama yang ada pada tabel instructor. Selanjutnya itu select name from instructor where that name sama dengan com.sci and salary lebih besar 70.000. Maksudnya di sini yaitu kita akan menampilkan atribut nama dari tabel instructor di mana that name-nya itu adalah com.sci dan salary-nya lebih besar dari 700.000. Nah, selanjutnya itu manipulasi nama pada kolom. Jika kita ingin mengubah nama atribut pada saat ditampilkan, maka akan digunakan fungsi S. Misalkan kita lihat tabel mahasiswa yang sudah terdapat di dalam database berikut. Di sini jika kita ingin menampilkan atribut ID jurusan, namun nama atributnya ingin diganti menjadi prodi, maka SQL-nya yaitu select ID jurusan as prodi from mahasiswa. Di sini kita harus mengetahui nama atribut pada database tidak berubah, tetapi ID jurusan walaupun sudah dilakukan manipulasi nama atributnya, di sini kan sudah kita buat menjadi prodi, maka di sini yang akan ditampilkannya itu akan menjadi prodi. Nah, selanjutnya search condition. Dalam pencarian data dari sebuah tabel di database biasanya terdapat berbagai kondisi yang diinginkan user. Berikut adalah beberapa metode dalam mencari data pada tabel. Yang pertama itu comparison operator dengan lambangnya ini. Selanjutnya rank operator yaitu between dan not between. Yang ketiga list operator yaitu in not in. Nah, yang keempat string operator. Ini like dan not like. Yang kelima unknown values yaitu is null atau is not null. Yang keenam logika operator and, or, atau not. Yang ketujuh order by yaitu ascending dan descending. Yang ke-8 agreed fungsi yaitu max, min, average, sum, count. Nah, yang berikut yaitu range. Yang pertama itu kita membahas comparison operator. Di sini kita akan membahas tentang lambang di sini. Ini untuk menentukan kondisinya, apakah itu sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, tidak lebih besar, dan tidak lebih kecil. Nah, untuk range operator between dan not between, jika data yang
dicari nilainya berada pada rentang tertentu dan nilai datanya adalah integer, numerik, dan float, maka dapat menggunakan metode ini. Masih menggunakan tabel mahasiswa, kita akan mencari data dari atribut nomor di mana nilainya antara 3 sampai 5. Maka SQL-nya yaitu select all from mahasiswa where nomor between 3 and 5. Berarti dia akan menampilkan semua data yang ada pada tabel mahasiswa di mana nomornya ini berada pada rentang 3 sampai 5. Berarti dia 3, 4, 5. Nah, selanjutnya penggunaan between, nilai yang disebutkan akan dihitung. Misalnya contoh di atas, maka nilai atribut yang dimaksud adalah 3, 4, 5. Maka jika select all from mahasiswa where no between 2 dan 6, maka nilai atribut nomor yang dimaksud 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jika kita menginginkan data atribut no dan nim pada tabel mahasiswa namun nilai dari atribut nomor di luar range 3 dan 5, maka kita bisa menggunakan operator not between. Contohnya yaitu select no nim from mahasiswa where nomor not between 3 and 5. Maka di sini dia akan tidak dimunculkan 3, 4, 5. Maka yang muncul yaitu 1, 2, 6. Nah, selanjutnya yaitu list operator yaitu in, not in. Metode ini digunakan jika ada data yang dicari memiliki beberapa nilai yang spesifik. Misalnya kita ingin mendapatkan data atribut nim dan nama dari tabel misalnya mahasiswa di mana nilai dari atribut nama hanya mahasiswa yang bernama Adita dan Cesar. Maka SQL-nya adalah select nim nama from mahasiswa where nama in Aditya, Cesar. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Jika kita menginginkan data dari semua atribut pada tabel mahasiswa, namun nilai dari atribut nama selain mahasiswa yang bernama Aditya dan Cesar, kita dapat menggunakan operator not in. Maka query-nya select all from mahasiswa where nama not in, not Aditya, Cesar. Maka hasilnya adalah sebagai berikut, di mana nama Aditya dan Cesar tidak dimunculkan. Selanjutnya itu string operator yaitu like dan not like. Operator like digunakan dalam klausa where untuk mencari pola yang ditentukan dalam kolom. Ada dua karakter pengganti yang sering digunakan terkait dengan operator like, tanda underscore dan persen. Tanda persen mewakili 0, 1 atau banyak karakter. Underscore mewakili satu karakter. Berikut adalah beberapa contoh operator like yang berbeda dengan persen dan underscore. Misal kita ingin mencari data atribut nim dan nama, di mana nilai atribut nama yang berawalan A, maka SQL-nya adalah select nim nama from mahasiswa where nama like A persen. Nah, untuk mencari atribut nama nim di mana nilai dari atribut nama yang memiliki karakter A pada tabel mahasiswa, SQL-nya itu select nim nama from mahasiswa where nama like persen A persen. Penggunaan not like artinya digunakan kebalikannya jika select nama from mahasiswa where nama not like A persen artinya mencari semua nama selain yang memiliki karakter berawalan A. Nah, selanjutnya unknown value yaitu is null dan is not null. Penggunaan operator ini jika kita mencari nilai suatu atribut kosong atau tidak. Misalkan kita ingin mencari data semua atribut di mana nilai atribut gedung asrama tidak kosong, maka SQL-nya select all
from mahasiswa where gedung asrama is not known. Nah, selanjutnya kita akan membahas logical operator and, or, dan not. Di sini kita akan membahas and. Di sini untuk mencari nama yang nilainya atribut ID jurusan 111 dan gedung asrama sama dengan R1. Maka scale-nya select nama from mahasiswa where ID jurusan 111 and gedung asrama R1. Selanjutnya itu or. Di sini kita hanya mengganti n-nya ini menjadi or. Nah, selanjutnya untuk mencari data nama yang nilai atributnya ada di jurusan selain 111, scale-nya yaitu select nama from mahasiswa where not ID jurusan sama dengan 111. Nah, selanjutnya itu ascending dan descending order by. Untuk mengurutkan data berdasarkan abjad A sampai Z atau angka sampai 1 sampai tak hingga, maka bisa menggunakan operator order by. Di sini kita memiliki tabel dosen. Jika kita ingin menampilkan data atribut NIDN, nama, dan alamat, di mana datanya akan berurutan naik berdasarkan data alamat dari A ke Z, maka scale-nya yaitu select NIDN, nama, alamat, from dosen, order by, alamat, ascending. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, lalu perhatikan ada data yang sama yaitu alamat yang bernilai si poholon. Kita bisa mengurutkan lagi jika terdapat nilai yang sama dari alamat. Maka selanjutnya diurutkan berdasarkan parameter kedua, misalkan NIDN. Scale-nya itu select NIDN, nama, alamat, from dosen, order by, alamat, NIDN, ascending. Hasilnya sebagai berikut. Di sini dia akan mengurutkan untuk mengurutkan alamatnya dengan ascending. Di sini dia akan mengambil huruf pertamanya. Nah, sedangkan untuk NIDN itu dia akan mengurutkan menurut nilai paling kecil. Yang keduanya yaitu untuk data si poholon dan si poholon yang ini. Maka dia akan mengurutkan NIM-nya yang terkecil. Jika mengurutkan turun A ke Z ke A, digunakan descending, yaitu DS. Selanjutnya, aggregate function, yaitu max, untuk mengembalikan nilai terkecil dari kolom yang dipilih. Min, untuk max itu mengembalikan nilai terbesar dari kolom. Min mengembalikan nilai terkecil. Average mengembalikan nilai rata-rata. Sum mengembalikan jumlah total kolom. Count mengembalikan jumlah baris pada tabel. Untuk penggunaan operator ini ditempatkan di antara select dan from. Misal kita ingin melihat SKS maksimum dari tabel dosen, maka SQL-nya select max, buka kurung load underscore SKS, SKS terbanyak. SKS terbanyak ini adalah penggantian untuk nama atribut pada load SKS dari tabel dosen. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Di sini tidak ada, jika tidak menggunakan S, maka tidak akan ada nama atributnya seperti di bawah ini. Di sini kolom name. Jadi kita menggunakan S untuk membuat nama atributnya. Sekianlah pembahasan tutor teori dengan judul basic query. Selanjutnya kita akan membahas tutorial praktikumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini kita akan melakukan praktikum
materi basic query. Di sini kita menggunakan database transaksi DBQ. Lalu di sini tugas yang pertama, tampilkan pembeli yang tidak tinggal di Medan dan Pematang Siantar. Di sini kita memiliki beberapa query. Yang pertama, select all from pembeli where not alamat pembeli Medan and not alamat pembeli Pematang Siantar. Di sini kita akan menekannya, maka hasilnya akan menjadi sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat hasilnya akan sama pada yang ada di sini. Selanjutnya, tampilkan barang. Nah, selanjutnya itu ada query yang lain selain yang di atas ini, yaitu select all from pembeli where alamat pembeli not in Medan, Pematang Siantar. Nah, ada juga yang select ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli from pembeli where alamat pembeli not in Medan, Pematang Siantar. Jika kita bandingkan di sini hasilnya akan sama. Nah, selanjutnya menampilkan barang yang harganya berada di antara 3 juta sampai 6 juta. Di sini skillnya yaitu select all from barang where harga between 3 juta sampai 6 juta. Maka di sini kita execute, maka dia akan menghasilkan Galaxy Tab harganya 3,5 juta, iPad 5,5 juta, iPad Pro 5,5 juta. Nah, selanjutnya itu menampilkan barang bermerek Apple harganya 9,5 juta. Query-nya adalah ini. Lalu kita buat, di sini akan menampilkan iPhone 12 merek Apple harganya 9,5 juta. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan pembeli yang namanya lebih dari 6 huruf. Maka di sini dapat kita lihat. Nah, di sini akan kita bandingkan. Di sini pada tabel pembeli Anggreni, Herman, Horasman, Dina, Celin. Maka jika kita run execute, maka dia akan menghasilkan hanya 4 orang, sedangkan tadi ada 6 orang. Nah, selanjutnya untuk menampilkan pembeli yang huruf kedua terakhir dari namanya adalah A, kita bisa menggunakan like. Di sini query-nya select all from pembeli where nama pembeli like %A underscore. Kita execute, maka hasilnya akan menjadi sebagai berikut. Di mana artinya yaitu menselect semua data dari pembeli di mana nama pembeli adalah huruf A di belakang huruf A kedua dari belakang, yaitu AN. Jadi di sini dia A-nya berada pada baris paling belakang yang kedua. Nah, selanjutnya untuk menampilkan pembeli yang namanya diawali huruf A dan C. Di sini kita memiliki query select all from pembeli where nama pembeli like A or nama pembeli like C. Di sini dapat kita execute,
Maka di sini ya maksudnya ini yaitu nama pembelinya berawalan huruf A dan nama pembelinya berawalan huruf C. Bisa juga nanti kita menggunakan selanjutnya menampilkan pembeli yang namanya tidak diawali huruf A sampai C. Di sini kita hanya menambahkan not pada query yang ke-6. Maka di sini kita execute, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Di sini nama pembelinya hanya menampilkan kecuali A, B, C. Selanjutnya untuk menerapkan limiting rows untuk tabel barang. Di sini kita akan menggunakan query distinct untuk memunculkan hanya satu merek saja. Maka di sini kita run. Di sini akan menghasilkan merek yang berbeda. Selanjutnya itu menampilkan barang dengan harga maksimum berdasarkan merek. Di sini kita akan menginsert data ke tabel barang sebanyak 5 agar datanya menjadi 10. Di sini sudah kita buat. Lalu di sini kita akan melihat datanya. Di sini kita lihat di sini datanya sudah ada 10. Selanjutnya tugasnya yaitu tampilkan barang dengan harga maksimum. Maka di sini kita select merek, max harga, S maksimum, from barang, group by merek. Di sini kita run, maka di sini akan muncul sebagai berikut. Ini adalah harga max yang ada pada merek masing-masing. Di sini kan kita menggunakan S minimum. Jika kita hapus dan kita run, maka di sini akan menjadi no column name. Seperti yang sudah kita bahas pada teori tadi. Selanjutnya, menampilkan barang dengan harga maksimum di antara harga lebih besar sama dengan 8 juta dan kelompokkan berdasarkan merek. Selanjutnya, di sini kita memiliki query yang salah, yaitu select merek, harga, from barang, where harga lebih besar dari 8 juta, group by nama barang, merek, harga, order by, sum, harga ascending. Di sini kita execute. Di sini akan menampilkannya sebagai berikut. Sedangkan yang diinginkannya itu hanya menunjukkan nilai pada satu merek itu harga tertingginya. Berarti di sini Apple harga 9 juta tidak akan ditampilkan. Di sini kita sudah membuat query yang benarnya. Maka di sini kita lihat query-nya berbeda dengan yang di sini. Di sini kita menggunakan max harga, lalu kita membuat S maksimumnya from barang. Di sini